Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari tim 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan hasil survei kami terkait analisis dan perbandingan bentuk evaluasi di pendidikan formal dan non-formal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Zaid dengan NIM K1522003. Selanjutnya ada Mbak Happy Fania dengan NIM K1522041 dan M. Rino Nusaputra dengan NIM K1522051. Kami mengambil survei di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BVPV Surakarta sebagai bentuk pendidikan formalnya. Bentuk evaluasi berupa buku asesmen pelatihan berbasis kompetensi program pengukuran stake out. Di dalam buku memuat petunjuk asesmen penilaian teori, meliputi esai, pilihan ganda, menjodohkan, dan penilaian praktik, berupa demonstrasi, wawancara, dan monitoring. Namun, fokus kita hanya pada penilaian teori pilihan ganda. Untuk pendidikan non formalnya, kita survei di PT ACSET Indonesia Tbk. Bentuk evaluasi berupa butir soal post-test assessment surveyor fresh graduate development program. Bentuk evaluasinya berupa soal pilihan ganda atau multiple choice sejumlah 60 butir soal dengan 4 opsi jawaban setiap nomornya. Oke, lalu dalam poin selanjutnya adalah tujuan penilaian. Menurut Sitendi 1994, tujuan penilaian assessment purpose adalah keeping track, checking up, finding out, dan summing up. Lalu yang pertama, keeping track. Keeping track dalam formal BVP, yaitu untuk menelusuri dan melacak proses belajar peserta sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah ditetapkan. Lalu untuk pelatihan pada PT, menggunakan summing up, yaitu untuk menyimpulkan tingkat penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang telah ditetapkan. Contoh dari BVP yang menggunakan keeping track, dibuktikan adanya kolom seperti di samping, asesmen sendiri dilakukan secara bertahap per elemen unit kompetensi yang diujikan. Contohnya di samping, penilaian memuat, memenuhi, atau memenuhi capaian kompetensi, lalu ada tanggal dan nama peserta yang diujikan pada hari tersebut. Lalu untuk pelatihan dari PT yang menggunakan summing up, dibuktikan bentuk evaluasi berupa post-test telah diberikan pelatihan pengembangan intensif dalam program pengembangan surveyor. Contohnya menggunakan aplikasi quiz. Jadi dalam quiz ini kita sudah menyiapkan terdiri dari beberapa pertanyaan, lalu diberi batas waktu dan dijawab oleh peserta yang mengikuti quiz tersebut. Lalu yang menurut Mardapi 2008, fungsi penilaian evaluasi dikategorikan menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Yang BVP menggunakan fungsi formatif, yaitu untuk mengidentifikasi penguasaan materi peserta dan memberikan umpan balik atau feedback kepada guru sebagai dasar untuk menyelesaikan strategi. Lalu dalam pelatihan PT menggunakan fungsi sumatif, yaitu untuk menentukan apakah peserta telah mencapai tujuan pelatihan pengembangan atau tingkat kemahiran yang diinginkan. Selanjutnya analisis dari ruang lingkup dari segi ruang lingkup evaluasi. Nah, dalam perspektif domain hasil belajar menggunakan taksonomi Bloom ini pada tahun 1996, hasil
belajar dapat dikelompokkan menjadi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari BPVP ini menggunakan domain kognitif domain level C4, yaitu menganalisis. Peserta diminta untuk memecahkan masalah pada butir soal. Sedangkan pada pelatihan atau training surveyor development program menggunakan domain kognitif juga, namun pada level C5, yaitu mengevaluasi. Peserta diminta untuk menimbang cara penyelesaian yang tepat. Nah, untuk di BPVP ini, karena pelatihan soal yang multiple choice terdiri dari 20 soal, 23 soal, kami mengambil salah satunya yang kiranya paling tinggi levelnya. Seperti pada di layar. Bisa dilihat jika alat berdiri di titik A, bagaimana cara mencari jarak titik B ke C. Sehingga peserta diminta untuk memecahkan masalah pada butir soal berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Selanjutnya, untuk yang di pelatihan atau training surveyor development program, menggunakan level C5 evaluasi. Dari 60 soal, kami ambil salah satu soal yang kiranya juga levelnya paling tinggi, yaitu di nomor 59. Jika elevasi tanah berdasarkan plan atau desain adalah pada ketinggian plus 9.500 meter, maka titik A dilakukan, sehingga dari pertanyaan ini peserta dituntut untuk menimbang cara penyelesaian yang tepat dari materi pelatihan yang sudah disampaikan pada pertemuan training sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada model evaluasi. Said Hamid Hasan mengemukakan pada tahun 2009 mengelompokkan model evaluasi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Nah, berdasarkan hasil analisis kami, keduanya termasuk dalam model evaluasi kuantitatif. Pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas ini menggunakan model evaluasi CIPP, Konteks Input Proses Produk, yang dikemukakan oleh Staffelbeam pada tahun 1985. Evaluasi dilakukan melalui 4 elemen. Yang pertama yaitu konteks, memahami kebutuhan pasar kerja dan pelatihan peserta. Selanjutnya yang kedua, menentukan kurikulum pelatihan, instruktur, fasilitas di elemen input. Kemudian elemen ketiga, proses, memahami bagaimana proses pelatihan berlangsung. Dan yang terakhir, yaitu produk, menilai keterampilan yang diperoleh peserta, tingkat kepuasan, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Ahmad. Baik, selanjutnya untuk model evaluasi di Training Surveyor Development Program, model evaluasi kuantitatif, Goal Oriented Evaluation atau Black Box. Menurut Taylor, 1949, model ini memerlukan informasi perubahan tingkah laku, terutama pada saat sebelum dan sesudah terjadinya pembelajaran. Informasi ini didapat melalui tes awal atau pre-test dan tes akhir, yaitu post-test. Model ini disebut juga model black box, karena model ini sangat menekankan adanya tes awal dan tes akhir. Untuk pendekatannya, terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menafsirkan hasil evaluasi, yaitu penilaian acuan patokan, criterion reference evaluation, dan penilaian acuan norm reference evaluation. Untuk kedua pendidikan, BPVP dan pelatihan atau training, penilaian acuan pendekatannya berupa penilaian acuan patokan atau PAP, yaitu membandingkan hasil yang diperoleh peserta dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI untuk menyatakan kelulusan peserta dalam pelatihan tersebut. Demikian presentasi hasil survei kelompok kami. Jika ada
kritik dan saran dipersilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.